Warga digemparkan dengan temuan jasad bayi di selokan di Jalan Batu Tulis 4 Gambir, Jakarta Pusat. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Apa gunanya kantor polisi kalau maaf saja? Ini anaknya kamu tengok. Viral peristiwa KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dalam rekaman video amatir terlihat korban bersama putranya mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri. Penganiayaan ini dipicu lantaran korban menolak berhubungan badan. Pelaku kalap dan memukuli istri dan anak sambungnya menggunakan ikat pinggang dan tongkat. Kedua korban mengalami luka yang cukup serius di bagian wajah dan mata. Warga setempat kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka, namun tersangka langsung memukul korban. Kini pelaku ditahan di Polsek Bagan Sinembah dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Rokan Hilir, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Seorang oknum ASN di Tuban menganiaya 4 karyawan SPBU. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencekik dan memukul korban secara membabi buta. Akibatnya, salah satu korban mengalami luka serius di bagian hidung. Pelaku menganiaya pegawai SPBU karena tidak sabar diminta mengantre saat pengisian BBM. Kejadian berawal ketika salah satu petugas SPBU melayani pengisian BBM ke pemotor yang berada di depan pelaku. Hal itu memicu emosi pelaku hingga pelaku menganiaya korban. Dua operator SPBU dan seorang tukang kebun yang berusaha melerai juga dianiaya pelaku. Setelah mengamuk, pelaku kemudian kabur tinggalkan SPBU. Kasus penganiayaan ini telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Kemudian kok ada ribut-ribut, jadi saya datang lihat untuk mempertanyakan perkaranya. Tapi si pelaku moro-moro mukul itu, Mas. Tiba-tiba mukul itu. Dari hasil pantauan CCTV, terlapor tidak sabar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban pertama. Polisi telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara pihak SPBU sendiri juga meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah, Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Warga digemparkan dengan temuan jasad bayi di selokan di Jalan Batu Tulis 4 Gambir, Jakarta Pusat. Bayi laki-laki yang lengkap dengan tali pusar didapati terbungkus kantung plastik. Jasad bayi ditemukan oleh seorang warga yang berolahraga sambil membawa anjing peliharaan. Anjing mencium bau bangkai dari kantong plastik di selokan. Dia jalan ke rumahnya, ketemu saya habis keluar apel. Saya suruh ngecek ke tempat kejadian itu, TKP. Saya lihat emang bungkusan gede begitu, gedenya gede. Ini ketutup semua, cuma kaki, tangan ngemplek begitu. Bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib karena hamil di luar nikah. Jasad bayi kemudian dibawa ke RSCM Jakarta dan polisi masih memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi untuk menyelidiki pelaku pembuang bayi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah sekaligus kios di permukiman padat penduduk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Atas peristiwa tersebut, kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu kios. 2 kios, 1 rumah, sekitar kejadian jam 2:30 dengan menggunakan 5 armada dan 3 mobil PDKT, maksudnya mobil yang suplai air dari kerabatnya damkar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Melalui platform PLN Mobile, perusahaan listrik negara ini menegaskan komitmennya membangun ekosistem kendaraan listrik electric vehicle atau EV yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tenaga listrik dan infrastruktur, tetapi juga bagi pemilik maupun calon pemilik kendaraan listrik. Di IIMS 2026, PLN mengusung tema EV Ecosystem Powered by PLN Mobile, Your EV Partner. Platform ini dirancang menjadi pintu masuk utama bagi seluruh layanan kelistrikan yang berkaitan dengan kendaraan listrik. PLN Mobile menyediakan berbagai fitur layanan kelistrikan bagi pengguna EV, antara lain layanan home charging ultima untuk pengisian daya di rumah, hingga pengisian saat perjalanan jauh melalui sistem pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, serta informasi real-time lokasi SPKLU. Ini salah satu fitur unggulan yang ada di PLN Mobile, ya, dalam mendukung untuk pengecasan ya pengembangan EV ekosistem ini. Yang menarik adalah PLN sudah menyediakan untuk pemasangan charging untuk mobil ya. Itu menurut saya bagus banget sih promonya gitu, kampanyenya. Dengan adanya kehadiran PLN Mobile dapat memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan ekonomis. Tim Liputan iNews melaporkan. Enervo Nusantararan berlangsung meriah dan penuh antusias bagi para runner. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai wilayah Jabodetabek ikut berpartisipasi dalam fun run yang digelar sebagai bagian peringatan 50 tahun dari Avaria. Dalam kegiatan ini menyediakan 2 kategori lari, yaitu 3K dan 5K. Pemilihan jarak ini bertujuan agar lebih inklusif dan bisa dijangkau semua usia, baik dari anak-anak hingga lansia. Rute Fun Run sendiri mengelilingi kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kegiatan Enervo Nusantara Fun Run ini menjadi momentum untuk menggaungkan gaya hidup sehat melalui olahraga ringan yang mudah dilakukan. Enervo Nusantara Run menjadi event running pertama yang digelar dalam rangkaian perayaan Tahun Emas dari Avaria.
Fun Run ini tidak hanya menawarkan keseruan olahraga lari saja. Event Enervon Nusantara Run juga membawa misi sosial dengan menargetkan penyaluran 3.000 Enervon Family Immunity Kit untuk keluarga yang membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Enervon untuk membangun Indonesia agar lebih sehat. Kenapa kita namain Enervon Nusantara Run? Karena di setiap pelari yang daftar itu kita memberikan satu, kita nyebutnya immunity kit untuk keluarga, bukan satu orang tapi sekeluarga. Untuk event Enervon C dan ulang tahun dari varian ke-50 ini luar biasa ya. Mungkin dikasih hujan supaya lebih anugerah dan lebih berkah lagi. Dalam kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan positif yang menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan sekaligus menumbuhkan semangat berbagi demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat di masa depan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan.